Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Hidayat, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Indah-Prasta, dengan judul Sistem Pendukung Prioritas Aduan Penghuni Apartemen Hampton Park berbasis web dengan metode Simple Active Waiting atau bisa disebut SAW. Sistem ini dirancang untuk membantu sistem pengolahan aduan penghuni secara cepat, terstruktur, dan objektif. Selain sebagai media pelapor aduan, sistem ini juga mampu menentukan prioritas penanganan aduan menggunakan metode SAW sehingga administrator dapat mengambil keputusan secara lebih tepat. Masuk daftar akun. Menu daftar ini digunakan khusus oleh penghuni apartemen yang belum memiliki akun pada sistem. Penghuni cukup memasukkan nama lengkap, username, dan password. Setelah proses registrasi berhasil, data akun disimpan ke dalam database sehingga penghuni dapat melakukan login dan mengajukan aduan melalui sistem. Kita membuat akun dulu. Saya habis mengisi nama lengkap, username, dan password, lalu daftarkan sekarang. Setelah daftarkan, dia otomatis masuk ke database. Sebelum kita masuk ke dashboard penghuni, saya ingin masuk ke dashboard admin. Setelah berhasil melakukan login sebagai admin, sistem akan menampilkan halaman dashboard admin. Dashboard merupakan halaman utama yang berfungsi sebagai informasi sistem. Melalui halaman ini, admin dapat melihat ringkasan data serta hasil perhitungan Simple Active Waiting atau SAW tanpa harus membuka setiap menu satu persatu. Bagian atas, selamat datang admin. Sebagai administrator, pengguna memiliki hak untuk mengelola data penghuni, data teknisi, data penghuni, dan data aduan. Melakukan penilaian berdasarkan 8 kriteria, menjalankan proses perhitungan SAW, serta melakukan penugasan teknisi berdasarkan hasil prioritas. Di sini prioritas tertinggi. Ini lokasinya lift tower A. Kenapa dia memiliki lift tertinggi? Sistem secara otomatis menampilkan aduan yang mempunyai nilai preferensi paling tinggi sehingga menjadi prioritas utama untuk segera ditangani. Ini prioritas nomor 1 yang harus ditangani pertama. Ini nilai SAW-nya. Ini rankingnya. Kita juga bisa lihat ranking nomor 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama, lift tower A. Kendalanya macet. Nilai SAW-nya 0,927. Yang kedua, korsleting listrik. Nilainya 0,67. Ranking menunjukkan urutan prioritas penanganan aduan. Semakin tinggi nilai SAW yang diperoleh suatu alternatif, maka semakin tinggi pula prioritas penanganannya. Selanjutnya, di sini ada total user 70. Kenapa 70? Dari ini semua dari penghuni teknisi. 58 penghuni, 11 teknisi, dan 1 admin. Di sini total aduannya. Di sini total aduan yang menunggu dikerjakan oleh teknisi. Ini aduan yang diproses. Ini aduan yang sudah diselesaikan. Ini aduan yang belum divalidasi atau dinilai oleh admin.
Selanjutnya, kita ke card sebelah kiri ke data penghuni. Nah, data penghuni ini kita juga bisa menambahkan di sini selain di daftar login tadi. Terus kita juga pokoknya intinya kita bisa mendaftarkan akun. Nah, di sini juga bisa disimpan. Nah, di bawahnya data-data penghuni segala macam. Nah, di sini juga bisa dinonaktifkan juga. Tuh. Nah, di sini juga bisa kalau misalnya itu bisa diaktifkan juga. Selanjutnya kita ke data teknisi. Nah, di data teknisi kita juga sama seperti penghuni. Sekarang kita tambahkan aja agar memudahkan kita untuk menugaskan teknisi. Sebenarnya password. Nah, di sini kita bisa bisa mengaktifkan status aktif dan nonaktif simpan teknisi. Nah, di sini dia langsung masuk nomor 1. Mauladi teknisi, role teknisi, status aktif, dan tanggal dibuatnya. Selanjutnya kita ke data aduan. Data aduan penghuni, penjelasannya adalah penghuni, ini nama penghuninya, ini judul aduannya, kategorinya di mana, toilet, lokasinya di tower C, lantai B, deskripsinya, penjelasan dari judul aduan ini. Terus ini C1 ini kriteria, C2 UG. C1, C2, C3, C4, sampai C8 ini adalah kriteria. Nah, sini ada status aduan. Status aduan ini adalah status yang belum ditangani oleh teknisi. Nah, ini status penilaian, inilah status yang belum dinilai atau divalidasi oleh admin. Nah, ini tanggal pengaduannya. Nah, di sini kita juga bisa nilai aduan juga. Nah, nilai aduannya seperti ini. Informasi aduan, Arman Wijaya, ini yang ditugaskan teknisi, kategorinya toilet, judul aduannya toilet umum mampet, lokasinya tower C, deskripsinya toilet mampet. Nah, di sini nilai kriterianya C1 kerusakan, C2 urgensi, C3 dampak penghuni, C4 lama kerusakan, C5 jumlah penghuni terdampak, C6 risiko keamanan, C7 gangguan fasilitas, C8 estimasi biaya. Nah, di sini kita juga bisa simpan atau kembali. Selanjutnya, kita ke data kriteria. Nah, di data kriteria ini yang saya jelaskan tadi, C1 kerusakan, kedua urgensi, dampak penghuni, lama kerusakan, jumlah penghuni terdampak, risiko keamanan, gangguan fasilitas, dan estimasi biaya. Nah, di sini nilai bobotnya tingkat urgensi 0,20, tingkat urgensi 0,20, dampak terhadap penghuni 0,15, lama kerusakan 0,10, jumlah penghuni 0,10, risiko keamanan 0,15, gangguan fasilitas 0,5, estimasi biaya 0,5. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan dan hapus kriteria. Nah, di sini kita bisa menambahkan kriteria segala macam, bisa bobot, tingkat kerusakan, dan kita bisa update. Selanjutnya, data alternatif. Data alternatif ini adalah data aduan dari semua penghuni. Nah, di sini judul aduan itu AC mati, penghuni yang mengadu itu namanya Budi penghuni. Terus kategorinya AC, lokasinya di tower 5. Nah, ini statusnya sudah dikerjakan oleh teknisi, status sebenarnya sudah dinilai, berarti ini dinilai. Tapi di sini kita bisa edit.
Nah, yang saya jelaskan tadi maka saya skip di sini, bisa jelasin di sini. Di sini tingkat urgensinya adalah 1 ringan, C2 1. Kenapa 1? Karena di sini kan dia oh ya maaf, sebelumnya ini otomatis dari penilaian SAW-nya. Nah, kenapa admin harus mengecek lagi? Karena admin tuh perlu namanya validasi agar tidak kesalahan di sistemnya. Nah, simpan. Sekarang kita masuk perhitungan SAW. 1. Selanjutnya, kita mendemonstrasikan proses perhitungan menggunakan metode SAW. Pada halaman ini, sistem secara otomatis melakukan seluruh tahapan perhitungan mulai dari pembentukan matriks, normalisasi nilai, hingga menghasilkan ranking prioritas aduan. Nah, sini ada total alternatifnya, total aduan 51. Nah, ini penjelasan bobot kriterianya C1 0,20, C2 0,20, C3 0,15, C4 0,10, C5 0,10, C7 gangguan fasilitas 0,5, C8 estimasi biaya 0,5. Nah, sekarang kita masuk ke matriks keputusan. Nah, matriks keputusan ini adalah matriks merupakan kumpulan nilai awal setiap alternatif sebelum dilakukan proses normalisasi. Nah, di bagian setiap baris mewakili satu aduan atau alternatif, sedangkan kolom menunjukkan nilai masing-masing kriteria yaitu C1, C2, C3, C4, C5, C6, dan C8. Ini maksud C7 dan C8. Nilai tersebut diperoleh dari hasil penilaian admin. Terdapat kondisi aduan berdasarkan 8 kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya, kita ke matriks normalisasi. Proses normalisasi bertujuan untuk mengubah seluruh nilai yang memiliki skala berbeda menjadi skala yang sama sehingga dapat dibandingkan secara objektif. Nah, pada kode alternatif adalah nomornya alternatif judul, ini adalah judul aduannya. Nah, sebagai contoh adalah A1 lift tower A macet, R1 kodenya 1.000, R2 1.00, R3 1.00, R4 0,6000, R5 100, R6 100, R7 100, dan R8 100. Nilai tersebut diperoleh secara otomatis berdasarkan rumus normalisasi metode SAW. Jadi, pada tahap ini, sistem hanya mengubah nilai awal menjadi nilai yang sudah dinormalisasi agar seluruh alternatif dapat dibandingkan secara adil. Selanjutnya, kita ke ranking prioritas. Nah, ranking prioritas ada card ranking, ini nomor 1, ini penghuninya, nama penghuninya, ini judul aduannya, ini kategorinya, lift, listrik, ini lokasinya, ini nilai SW-nya, dan ini status yang sudah diproses. Nah, ini keterangannya, ini tertinggi, ini aksinya. Nah, di sini aksi ada 3. Ada kenapa ini ada ganti teknisi, selesai, dan tugaskan. Nah, di sini kenapa mulai ganti teknisi? Karena di sini teknisi masih menjalankan tugas. Teknisi belum menyelesaikan tugas. Kalau sudah diselesaikan akan menjadi selesai. Nah, kalau di sini ditugaskan karena admin belum menugaskan teknisi, makanya dia belum berubah menjadi seperti ganti teknisi. Nah, sekarang kita lihat yang belum ditugaskan. Nah, di sini ada judul aduannya Budi, terus usaha nama Budi, judul aduannya lampu, kategorinya listrik, lokasinya tower 1 lantai 5 unit 9, statusnya menunggu, deskripsinya lampu kamar mandi mati,
Terus di sini kita bisa pilih teknisi. Nah, di sini kita beli contohnya, kita coba Arman Wijaya. Catatan admin, tolong segera ditangani. Tegaskan. Nah, sekarang kita lihat dia akan berubah menjadi, dia berubah jadi diganti teknisi. Nah, kalau mau misalnya selesai itu teknisi harus menyelesaikan pekerjaan, baru dia akan menotif seperti selesai. Nah, selanjutnya kita akan mulai pengaduan. Kita akan masuk ke dashboard pengguna. Sekarang kita login. Nah, kita kan tadi kan sudah buat daftar penghuni, sekarang kita masukkan. Nah, dia langsung masuk. Nah, di sini saya mau menjelaskan dashboard penghuni. Nah, di sini nama Gunawan yang kita tadi daftar, nama penghuni. Nah, di sini kenapa ada laporan dunia sawit, tapi di sini tidak bisa dibuka oleh penghuni, hanya bisa dibuka oleh admin atau administrator. Nah, kalau dibuka ini nggak bisa, akses ditolak. Nah, di sini kita langsung buat aduan aja ya. Nah, di sini buat aduan. Nah, di sini ada judul aduan, kategori aduan, lokasi aduan, dan deskripsi aduan. Nah, sekarang kita buat judul aduan aja. Kebakaran. Nah, kita pilih lokasinya. Tower 4, lantai 5, unit 3. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, di sini kita deskripsikan kebakaran itu, kebakaran apa. Contohnya kebakaran di dapur. Kendalanya gas bocor. Nah, di sini langsung kita kirim aduan. Nah, sehabis kirim aduan, selanjutnya sehabis penghuni melakukan pengaduan, kita langsung masuk ke administrator atau admin. Nah, selanjutnya kita lihat data aduan. Dia langsung sistem SAW-nya langsung membaca langsung pertama penghuni namanya Gunawan, judul aduan kebakaran, kategorinya kebakaran, lokasinya tower 4, lantai 5, unit 4, deskripsinya kebakaran di dapur, gas bocor. Nah, statusnya masih menunggu, status aduannya masih menunggu, status penilaiannya belum dinilai, tanggal aduannya, tanggal 26. Nah, sekarang admin melakukan validasi atau intinya cross check. Nah, di sini penilaian si Gunawan, ini username-nya 14, kategorinya kebakaran, judul aduannya kebakaran, lokasinya tower 4, lantai 5, unit 4, deskripsinya kebakaran. Nah, sistem SAW-nya langsung ngebaca tingkat UGC-nya sangat berat, tingkat kerusakan sangat berat, tingkat urgensinya sangat mendesak, dampak penghuninya sangat besar, lama kerusakannya 5 sampai 7 hari, jumlah penghuni terdampak 5 sampai 10 orang, risiko keamanannya sangat berbahaya, gangguan fasilitasnya sangat mengganggu, estimasi biayanya sangat tinggi.
kenapa admin harus memvalidasi atau meng-cross check lagi karena takut sistem error atau segala macam. Nah, misalnya kalau menurut admin ini sudah pas dalam aduan, maksudnya kayak sudah cocok dari aduan dan perhitungan SAW-nya, lalu kita simpan. Nah, habis itu kita ke data alternatif, terus kita ke perhitungan SAW. Nah, isi perhitungan SAW-nya dia langsung ke nomor 1, Gunawan kebakaran, C1-nya 5, C2-nya 5, C3 5, C4-nya 5, C6-nya 5, C7-nya 5, C8-nya 5. Sekarang kita lihat ke matrik kompensasinya juga langsung pertama. Selanjutnya kita ke rankingnya. Nah, di rankingnya juga dia langsung pertama. Nah, statusnya masih menunggu, keterangannya prioritas pertama. Nah, yang awal kan prioritas pertamanya si Bintang karena lift macet. Nah, sekarang jadi Gunawan kebakaran, maka prioritas pertama. Nah, sekarang kita tugaskan teknisi. Sekarang kita pilih teknisi yang dikerjakan. Kita pilih Caki teknisi saja. Nah, kita kasih catatan admin atau deskripsi segera ditangani. Tugaskan. Nah, sekarang kita keluar logout, kita masuk ke dashboard. Nah, di sini kita sebelum masuk aduan kita mau menjelaskan dashboard teknisi. Sebenarnya dashboard teknisi itu sama saja kayak dashboard aduan, tapi bedanya dia ada aduan ditugaskan, proses aduan, dan reward pekerja pengaduan. Nah, si Jaki teknisi ini sudah menjalankan 8 tugaskan yang ditugaskan oleh admin. Total yang sudah dikerjakan, sekarang baru ditugaskan 1, yang admin tugaskan ke Jaki baru 1, diproses 0, diselesaikan 7. Nah, sekarang kita aduan. Nah, di sini ada aduan ditugaskan, nama penghuninya Gunawan, judul aduannya kebakaran, kategorinya kebakaran, lokasinya tower 4, lantai 5, unit 4, deskripsinya kebakaran di dapur, gas bocor, catatan adminnya segera ditangani, statusnya ditugaskan, tanggal aduannya sekian. Nah, admin bisa mulai melakukan pekerjaan atau langsung ke TKP. Nah, di sini statusnya mulai dikerjakan. Nah, di sini lagi dikerjakan ya. Nah, di sini kalau mau selesai dikerjakan tinggal dipencet selesaikan kerjakan. Nah, di sini sudah diselesaikan kerjakan. Sekarang kita lihat ke admin. Masuk ke dashboard admin. Kita buka ke perhitungan SAW. Kita buka prioritas aduan. Nah, sudah selesai dikerjakan. Nah, bukan hanya admin bisa melihat kerjaan, di Gunawan pun juga bisa melihat pekerjaan. Kita melakukan login yang tadi kita habis daftar akun.
Di sini kita bisa lihat. Nah, aduannya kita bisa lihat yang tadi kita mengadukan ke admin, statusnya selesai, statusnya penilaian sudah dinilai, terus siapa yang menangani teknisnya Jaki, catatan adminnya segera sudah ditangani. Kembali, sekarang kita ke admin melihat laporan. Nah, sebelum penutup, kita mau menjelaskan laporan SAW. Nah, di sini dicetak laporannya, ada bobot kriterianya, penjelasan kriterianya. Nah, di sini ranking prioritas aduannya, ini real time yang tadi kita aduan, buat aduan nilai SAW-nya 0,900, prioritas tingginya, dan seterusnya. Dan ini juga bisa dicetak PDF. Selanjutnya kita ke laporan aduan. Nah, di sini bisa melihat total seluruh aduan 59, total aduan menunggu 14, yang diproses 13, yang sudah selesai 21, yang belum dinilai oleh admin 3, yang sudah dinilai 52. Nah, di sini penjelasannya segera ditangani sudah. Nah, yang belum ditangani, belum ditugaskan teknisi, ini adalah Budi. Masih belum ditugaskan teknisi. Nah, di sini juga bisa cetak laporan. Ini seperti ini. Bisa di-save juga. Oke. Demikian telah demonstrasi seluruh proses aplikasi, mulai dari proses registrasi dan login pengguna, pengajuan aduan oleh penghuni, pengelola dari penilai aduan oleh admin, proses perhitungan menggunakan metode SAW, menentukan ranking prioritas aduan, menugaskan teknisi, hingga proses menyesuaikan aduan dan penyajian laporan. Melalui sistem ini, proses penanganan aduan dapat dilakukan secara lebih struktur, objektif, efektif, dan efisien. Karena prioritas penanganan ditentukan berdasarkan hasil perhitungan metode SAW. Demikian demonstrasi aplikasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.